Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan saya, Diah Wulandari, guru dari SD Negeri Mojo, Kecamatan Kalitidu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam program pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh dua orang hebat. Beliau adalah Ibu Anita Juliati sebagai pendamping saya pengajar praktek dan Bapak Agus Syafi'i sebagai fasilitator. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Aksi nyata saya ini dilatar belakangi oleh murid yang tidak menyukai dengan adanya peraturan. Karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah pertama, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Tolak ukur yang kedua adalah murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa dari tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam melakukan aksi nyata, saya membutuhkan beberapa dukungan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid, agar tindakan yang disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah adanya dukungan dari orang tua dalam peranannya melakukan dan memantau murid dalam berbudaya positif di rumah, sehingga berbudaya positif dapat dilakukan secara seimbang di sekolah dan di rumah. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Diseminasi ini saya lakukan dengan rekan sejawat di SD Negeri Mojo, Kecamatan Kalitidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mojo, yang saya hormati pula ibu-ibu rekan sejawat dari SD Negeri Mojo. Terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan paparan tentang budaya positif. Pertama-tama mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Perkenalkan, dari saya mungkin sudah kenal semua. Untuk pendamping saya Bu Anita Juliati dan Pak Agus Syafi'i sebagai fasilitator dalam mendampingi saya dalam mengikuti program Bergerak. Agenda hari ini ada 3, pembukaannya 10 menit, materi inti 40 menit, dan penutup atau refleksi 10 menit. Sebelum kita mulai ke budaya positif, kita akan kembali kepada dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Menuntun di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun, kita tidak boleh menjustis. Kita harus mengikuti alur dari peserta didik kita agar peserta didik itu dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi anak-anak itu sudah punya dasar, kita hanya menuntun ke arah perilakunya untuk hidup dan tumbuh dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian dasar yang berikutnya adalah bukan tabula rasa. Di sini anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kehendak kita. Jadi kalau anggapan anak itu seperti kertas kosong itu adalah anggapan yang salah. Sebetulnya anak-anak itu sudah punya potensi maupun bakat, kita hanya mendidiknya dan menuntun ke arah perilaku yang lebih baik. Nah, pendidikan yang menuntun itu kita ibaratkan seperti kita itu seperti petani. Petani itu kita dalam mengolah tanaman itu harus apa? Dengan diberi pupuk supaya tanaman kita itu menjadi subur. Coba kita perhatikan dua tanaman tersebut. Yang satunya sehat, yang satunya kering. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau pekebun. Jadi proses menuntunnya itu diibaratkan kita seperti petani. Bagaimana supaya tanaman kita itu menjadi subur? Apa yang harus kita lakukan? Seperti kita juga seperti guru. Ya, guru itu supaya muridnya, peserta didiknya menjadi baik, langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi kita mengajar mendidik anak itu harus sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang telah Ibu pelajari di PMF, Platform Merdeka Mengajar, tentunya sudah mengenal kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendidik kita harus menyesuaikan kodrat alamnya anak itu bagaimana. Bagaimana tahu anak-anak di lingkungan sekolah kita, kodrat alamnya mojo itu bagaimana. Kemudian kodrat zaman, kita harus mendidik itu sesuai dengan zamannya. Jangan kita samakan mendidik anak itu sama dengan waktu kita sekolah dulu. Tentunya sudah berbeda. Kalau kita dulu kan hanya menghadapi buku saja. Tetapi kalau anak-anak sekarang malah kadang lebih pintar muridnya dalam penggunaan gadget atau dalam dunia maya. Jadi kita tugasnya itu membimbing bagaimana tuh anak itu dalam menggunakan teknologi supaya tidak salah arah. Apakah Anda setuju? Apakah Ibu setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Ibu setuju tidak kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya, hukuman belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Karena anak kalau dihukum, apalagi kalau misalnya hukuman itu memberatkan, tidak malah anak itu berubah, justru dia seolah-olah istilahnya kayak trauma, akan melakukan sesuatu, jangan-jangan nanti saya mendapatkan hukuman. Itu kita seharusnya mendisiplinkan itu dengan memberikan contoh nyata apa yang harus dilakukan anak tersebut sesuai dengan yang mungkin dilakukan anak itu dianggap keliru. Terima kasih Bu Dom, pendapatnya bahwa hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal itu kita harus tanamkan kepada anak-anak. Jadi kita harus mengadakan perubahan paradigma. Jadi ada kegiatan kepalan tangan. Coba ibu itu dicoba tangannya dikepalkan. Ya, dikepalkan, mungkin ada salah satu Bu Nadia mungkin bisa berusaha membuka bagaimana kepalan tangannya Bu Karma. Yang gede. Silakan dicoba. Bagaimana? Mungkin Bu Ron nanti akan berusaha mempertahankan kepalanya atau bisa langsung melepaskannya. Kesulitan, kita kan kesulitan untuk apa? Membuka. Dan itu ibaratnya adalah bagaimana kita akan berusaha ini, ya,
memberikan apa? Seperti apa kepalan tangan itu? Kita akan menggenggam. Kita bagaimana cara membukanya? Jadi kan tergantung dari kita. Mungkin ada yang caranya berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut. Bisa dengan cara merayu atau bisa dengan cara mengharjiknya, mungkin dengan lemah lembut. Itu tergantung dari kita. Seperti berarti kita ibaratkan guru juga seperti itu pada murid. Bagaimana untuk merubah tingkah laku murid itu kita menggunakan segala cara. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kita tidak boleh langsung menjustis murid itu, kamu itu salah. Kita harus apa? Menanyakan dulu apa sebabnya dia berbuat seperti itu. Terus lanjut. Nah ini kita belajar disiplin positif berangkat dari teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah kita bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, tanpa apa? Orang lain dapat mengaruh dari orang lain. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu masuk di teori motivasi. Tentu Bapak Ibu itu berperilaku memiliki tujuan. Misalnya berangkat pagi punya tujuan tertentu. Bilang ibu kepala sekolah. Mungkin ada dilihat lingkungan masyarakat. Ayo guru kayak budaya isu terus. Mungkin ada yang timbul dari kesadaran diri sendiri. Oh saya sadar, saya itu guru harus berangkat pagi supaya bisa mengontrol anak-anak. Itu tergantung dari niat kita masing-masing. Kemudian ada model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari nanti. 5 posisi kontrol itu ada. Yang pertama adalah penghukum. Jadi anak berbuat kesalahan langsung dihukum tanpa melihat penyebabnya dulu. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini misalnya ketika anak itu berbuat salah dan kita itu membuat anak itu seperti merasa bersalah. Misalnya begini, kan tiap kali kan ada anak yang bukunya sering tertinggal. Itu bu gurunya bilang begini, ya Allah lele, bu guru lo pengen piro yang ada di sampai kecil kali ya. Kan nanti anak itu akan merasa bersalah. Jadi bu gurunya tadi itu menggunakan dengan kata lemah lembut. Jadi anak itu akan merasa tertekan. Wah, aku ini kok salah ini ngapain guru seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Yaitu misalnya seperti ini. Ketika anak berbuat salah, kita itu cenderung seperti melindungi. Misalnya seperti ini, anak misalnya membuang sampah di sembarang tempat. Wes gak apa-apa, saya ini hanya dibuang di tempat sampah. Jadi kita juga harus berperilaku tidak seperti teman. Jadi kalau seperti teman, anak-anak itu akan malah guru jenane ya ora piye-piye, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Misalnya ada anak yang datang terlambat, ibu gurunya ada di kantor, lihat saya dari mana. Terus anak itu dipanggil. Bagaimana anak itu didudukkan, terus bagaimana kemarin janjinya, sekarang kok datang terlambat lagi. Nah, anak itu akan berbicara, iya Bu, kemarin saya sudah berjanji. Kalau begitu apa konsekuensinya? Kan jadi kita itu sebagai pemantau mengarahkan anak kepada kesalahannya itu. Kemudian yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah tingkatan yang paling atas yang akan kita berusaha untuk melakukannya. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, kita panggil anak itu, kemudian kita tanya apa tahu penyebabnya, kamu kok bisa berbuat seperti ini. Jadi anak itu akan bercerita dengan sendirinya alasannya dengan berbuat kesalahannya tersebut. Kemudian kita tidak langsung serta-merta memberikan hukuman atau menanyakan
konsekuensinya kalau berbuat kesalahan. Biarkan si anak itu yang menentukan sendiri solusinya. Ya begitu ya. Nah, kira-kira dari kelima ini ibu-ibu itu sudah di posisi mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau yang mana kira-kira yang sudah dengan lakukan? Saya pembuat rasa bersalah. Kalau Bu Rita membuat rasa bersalah, karena Bu Rita kan orangnya lemah lembut. Mungkin Bu Nadia yang sudah dipraktekkan yang mana? Memberi langsung memberi hukuman, atau yang teman pemantau, atau teman? Saya ke pemantau. Jadi ditanya kesalahannya apa, konsekuensinya apa. Kalau belum, monggo seperti apa? Pemantau juga. Kita semua tentu pernah mengalami semuanya. Kalau begitu dia langsung kita diskon. Ya kan? Kadang kita sebagai pemantau juga, kadang sebagai pembuat rasa bersalah mergo wis kegeling nek loro ini. Nah, kita akan menuju tingkatan yang paling tinggi, yaitu sebagai posisi sebagai manajer. Lanjut, Bunda. Nah, itu tadi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada penghargaan itu yang tidak apa? Kan kita berpikir penghargaan itu untuk membuat orang merasa lebih baik. Tetapi dengan penghargaan itu, si anak akan merasa tergantung. Oh, kalau saya berbuat ini nanti diberi penghargaan kalau sama guru. Jadi dia itu punya apa ya? Kayak pamrih gitu. Ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak-anak itu akan berusaha, oh saya kalau tidak melanggar berarti saya akan seperti ini. Kemudian ada lagi yang motivasi eksternalnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi di teori penghargaan tadi. Kemudian yang motivasi internal itu timbul dari dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Itu menjadi tujuan disiplin positif. Nah, dari kesemuanya tadi itu bermuara pada disiplin. Apa tuh makna dari disiplin? Itu disiplin adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang maknanya adalah berasal dari itu apa? Pemikir yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan supaya tidak melanggar hukum. Itu pada umumnya seperti itu. Ini ada pendapat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu itu atas perintah orang lain. Seperti kita disiplin waktu, kita tidak boleh karena diutus oleh kepala sekolah, karena ada pengawas mau datang. Jadi harus timbul dari dirinya sendiri. Ini ada macam-macam hukuman, yaitu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Di samping itu, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Kalau berbuat sesuatu karena pamrih, tidak akan bisa berhasil dengan maksimal. Ya, untuk mengubah paradigma tersebut, kita akan belajar mengenai restitusi. Apa itu restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak itu membuat solusinya sendiri tanpa kita memintanya. Supaya apa? Karakternya itu akan timbul dengan lebih kuat. Untuk membuat anak-anak itu menjadi tahu
tentang solusinya sendiri, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu misalnya seperti apa kalau kita di sekolah kita itu? Seperti peraturan kelas, tetapi kita lebih ke keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu anak-anak sendiri yang menentukan. Jadi kita bimbing anak-anak untuk berdiskusi, membentuk keyakinan kelasnya sendiri. Kalau dia membuat sendiri kan dia sudah disesuaikan dengan dirinya sendiri. Kalau dia akan melanggar, kan dia ingat keyakinan kelasnya. Oh, itu bertentangan dengan keyakinan kelas saya. Jadi dia akan berusaha untuk lebih patuh tanpa kita harus corong kasarannya benar buat gitu ya. Jadi anak sudah punya kesadaran sendiri. Nah, ini budaya positif itu berangkat dari peraturan kelas yang dulu. Sekarang kita berubah ke keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif menuju budaya positif. Nah, ini ada contohnya. Kalau tindakan guru, misalnya yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kan kita juga sering melaksanakan seperti ini ya dulu. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Masuk di hukuman, anak-anak kita hukum. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi gitu? Masuk hukuman. Kemudian menggantikan kerja tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk apa? Konsekuensi karena dia sudah berbuat salah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Masuk hukuman apa konsekuensi? Masuk di? Mungkin ada yang pendapat lain? Masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat di lapangan basket 2 kali. Hukuman. Itu bisa hukuman, bisa juga konsekuensi. Karena kita jangan lihat berlarinya, tetapi pada materinya, pelajarannya apa. Kan pelajarannya BJOK kan ada hubungannya dengan BJOK. Ini tadi jawaban yang tadi ya. Nah, itu masuk di konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk itu tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tidak terjadi di sekolah kita ya. Mungkin ada yang di sekolah-sekolah kota. Jadi lanjut. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Seperti tadi, anak-anak harus lari lapangan karena terlambat sekolah. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, jadi dipaksa. Kamu harus melakukan apa? Misalnya kamu tidak membawa buku, jadi kadang kita hukum di luar kamu gitu, ya. Dan kita akan berubah sedikit demi sedikit. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Anak menghargai disiplin, ada stimulus, ada tanggapan, kemudian bisa mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Juga konsep diri yang baik. Di sini dengan konsekuensi anak juga akan belajar untuk mematuhi peraturan. Anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Kan seperti misalnya kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Mengerjakan di luar kelas. Dan sebetulnya itu tidak boleh, karena juga akan mengganggu si anak itu. Misalnya kalau kita melanjutkan pelajarannya, anak itu tidak mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, ini ada identitas gagal hukuman dan identitas sukses.
Yang identitas sukses cenderungnya ke disiplin. Disiplin itu terbagi menjadi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi sudah dijelaskan tadi, konsekuensi juga sesuatu yang harus terjadi. Tetapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Si anak mempunyai solusinya sendiri. Korban mendapatkan ganti. Kemudian murid dan anak mendapatkan penguatan. Berarti dia kalau sudah menemukan solusinya sendiri dari dirinya sendiri, dia tidak akan mengulangi kesalahan berikutnya. Dengan kata-kata, apa yang kamu yakini? Apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Untuk 5 posisi kontrol, yang pertama tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan belajar mengenai segitiga restitusi untuk mengarah kepada pendisiplinan anak. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu untuk menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dengan pertanyaan yang menstabilkan identitas, itu pertama kita ucapkan begini pada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat anak itu merasa dirinya itu tidak langsung jatuh, tidak langsung down. Kemudian kita ibaratkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Untuk validasi kebutuhan, bisa menggunakan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi si anak itu kita tanya, tidak pertama-tama kita langsung menjustis itu salah, tidak seperti itu. Kita menanyakan dulu alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya sering kejadian itu anak-anak meminjam peralatan sekolah temannya itu dengan cara memaksa. Nah, kita arahkan apakah selain dengan cara memaksa itu ada cara yang lain. Kemudian menanyakan keyakinan bisa dengan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Kemudian kita tanya anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kan biasanya anak-anak itu akan menjawab jujur, saya ingin seperti ini Bu, saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini tadi untuk kita menstabilkan identitas sudah saya terangkan tadi, bisa dilanjut Bu. Nah, ini validasi kebutuhan dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita seperti meningkatkan keberanian anak, tidak anak berbuat kesalahan kita hukum langsung down. Jadi kita menimbulkan semangat anak. Lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan tadi. Dengan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada refleksi dari ibu-ibu semua mengenai disiplin positif ini. Monggo, silakan. Terima kasih Bu Dia. Yang bisa saya ambil dari paparan Bu Dia adalah ternyata dengan mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman. Dulu hukuman, kemudian kita memberikan penghargaan. Yang identitas gagal itu hukuman. Jadi hukuman itu justru akan menyebabkan dari sisi negatifnya itu terlalu banyak. Jadi kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi biasanya Bapak Ibu guru sebagian masih menggunakan itu, tetapi sebenarnya itu juga kurang baik menurut sekarang ya. Ternyata sekarang ada yang baru, istilah baru yaitu restitusi. Itu lebih positif karena anak menyadari sendiri kesalahannya, kemudian berusaha untuk
merefleksi dan mencari solusi bagaimana agar dia tidak melakukannya lagi. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Ibu Kepala Sekolah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada diskusi hari ini. Semoga bisa membawa manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari diskusi hari ini untuk meningkatkan kedisiplinan kita, tetapi tidak dengan hukuman. Kita menggunakan segitiga restitusi. Berikut saya putarkan video tentang bagaimana melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak yang berbuat kesalahan. Di sini saya mempraktekkan pada 2 anak. Yang pertama yaitu ketika ekstra menggambar, si anak ini sering meminjam itu dengan cara memaksa krayon atau alat pewarna. Kemudian yang kedua adalah si anak ini sering bukunya itu terlambat. Jadi ketika pelajarannya itu anak itu tidak membawa buku pelajaran tersebut sehingga akan mengganggu temannya. Lah, ini anak itu saya panggil tersendiri untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Berikut Bapak Ibu bisa menyimak video dari contoh segitiga restitusi. Sabrina waktu Isra menggambar. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Saya kesal sama Sabrina. Terus apa yang kamu lakukan pada Sabrina, Nak? Saya marah-marah dan menggebrak mejanya, Bu. Oke, saya hargai sikapmu yang tidak berbuat lebih, misalnya dengan memukul Sabrina. Iya, Bu. Memang tidak dilarang untuk meminjam peralatan sekolah pada teman, tetapi kan kamu punya sendiri. Terus di mana krayonmu? Nah, saya yang hijau habis, Bu. Oh begitu, berbuat kesalahan itu memang hal yang manusiawi. Mungkin kalau Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga akan berbuat seperti itu. Iya, Bu, terima kasih. Coba sekarang pikir, apa tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Terus apa yang kamu langgar pada kesempatan kelas itu? Saling menghormati teman, Bu. Kemudian yang marah-marah itu baik apa tidak? Tidak, Bu. Kemudian menghormati teman itu menurut kamu penting apa tidak? Kalau marah-marah itu baik tidak? Tidak, Bu. Terus mestinya harus bagaimana kamu? Mestinya saya harus bersabar, Bu. Terus sekarang untuk memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf kepada Sabrina dan tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, saya akan bersabar dalam menghadapi masalah. Bagus, Ibu setuju dengan apa yang akan kamu lakukan. Sekarang silakan kembali ke kelas, tetap semangat Nunung. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Wabarakatuh. Nama saya Nunung dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk mencari solusi tentang permasalahan saya dengan teman saya. Saya harus bersabar untuk mengendalikan amarah saya. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ini Ibu lihat buku pelajaranmu sering ketinggalan ya Nak? Ya, Bu. Sudah berapa kali? 5 kali, Bu. Kamu tentu punya alasan mengapa bukumu sampai ketinggalan. Saya lupa memasukkannya ke tas, Bu. Oh begitu, ya wajar kalau kamu lupa. Memang manusia adalah tempatnya lupa. Iya, Bu. Terima kasih. Maaf saya sering lupa bawa buku. Lain kali saya usahakan tidak lupa lagi. Nah itu bagus. Kamu tahu tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin. Disiplin itu penting enggak Nak? Penting sekali, Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memasukkannya pada malam hari dan akan mengeceknya.
bagus sekali sikap yang akan kamu ambil ya. Ibu hargai kamu telah bisa mencari solusi atas permasalahanmu. Tetap semangat Rama. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama, kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru mengenai permasalahan saya, yaitu untuk meningkatkan disiplin, terutama buku saya yang sering ketinggalan. Terima kasih Bu Guru. Bapak Ibu, berikut adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya buat. Mungkin bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Monggo silahkan kita simak video berikut. Yel-yel kita, kelas kita. Kelas berapa tuh? Nah, mari kita nyanyikan yel-yel kita. Ya, yuk. 1, 2, 3. Sekolah tempat mencari ilmu, di sini para muda dicarikan, dengan jiwa satria pelajar namanya, Pancasila pedoman kita. Buku, teman, buku dan pensil itulah sahabat kita. Semangat membara, tak pernah menyerah, menuju cita-citaku. Kelas 4. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Hari ini kita sesuai dengan kesepakatan akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu apakah keyakinan kelas itu? Bisa angkat tangan. Siapa yang tahu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Selo mungkin? Apa tuh keyakinan kelas itu? Kesepakatan kelas itu apa? Ada yang tahu? Nah, Selo apa? Keyakinan semua peraturan kelas yang harus ditaati oleh semua anggota kelas. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Belum ada pendapat lain? Ya, baik, keyakinan kelas itu adalah sesuatu pikiran kita bersama, anggota kelas kita semua, untuk menuju hal-hal yang positif untuk dilaksanakan oleh semua warga. Siapa yang melaksanakan? Semua warga kelas 4 khususnya. Nanti kita akan membuat tuliskan di kertas ini, di kertas post-it. Ini namanya kertas post-it. Nanti kamu tuliskan apa tuh yang ingin kamu cita-citakan dengan kelasmu. Kamu tuh ingin kelas yang bagaimana? Kelas yang bersih, kelas yang kondusif, atau kelas yang sesukamu. Kamu ingin apa? Kelasmu itu ingin jadi kelas yang apa? Ini silahkan ditulis di atas yang enggak ada lemnya ya. Waktunya 5 menit, silahkan ditulis. Nah, silahkan ditulis apa yang ingin kamu cita-citakan dengan kelas kalian. Silahkan ditulis yang bagus. Waktunya 5 menit, nanti langsung ditambah di depan. Dan silakan ditulis. Yang sudah bisa langsung ditempel di kertas ini ya, yang warna pink. Terserah kamu, sesuai keinginanmu. Kamu ingin punya keinginan 3, tulis 3. Ingin keinginan 4, ya tulis 4. Terserah kamu bebas. Yang sudah bisa langsung ditempel di kertas pink. Di sini, silakan ditempel di sini. Tidak sambung temannya.
sak susule. Di bawahnya juga bisa, taruh bawahnya juga bisa. Yo, yang lain? Sabina sudah? Gak apa-apa, udah tes juga, gak apa-apa. Sudah semua? Siapa yang belum? Gak apa-apa. Sudah semua? Dan terima kasih kalian sudah menuliskan apa yang ingin kamu cita-citakan di dalam kelas kalian. Silakan sekarang perwakilan satu anak untuk maju membaca. Silakan maju ke depan untuk membaca ini. Silakan. Ayo gantian tadi yang belum jawab silakan. Sama. Siapa yang mau maju membacakan? Devi mau maju. Yo, Pan, maju Pan. Ini kelas yang apa? Baca. Aku ingin memiliki kelas yang rapi, bersih, indah, dan bagus. Ya. Kelas yang ramah, kalau ada yang berbentar harus bisa dinasihati. Kelas yang rukun dan bersih. Mengenai kelas yang bersih dan rapi dan kelas yang indah. Kelas yang bersih, aku ingin kelas yang bersih, adik, dan membersihkan kelas itu dapat membersihkan bersama. Terima kasih untuk Ivan, tepuk tangan untuk Ivan yang telah mewakili pembacaan. Ya. Dari keinginan semua di sini ada yang menginginkan kelas yang bersih, kelas yang indah, kelas yang ramah, kelas yang bagus. Di sini juga ada yang menginginkan kelas yang bersih, rukun dengan teman. Ini kan yang kamu inginkan ya. Untuk mencapai ini, mencapai apa yang kamu inginkan, kalian harus mempunyai apa? Keyakinan kelas yang akan dilakukan oleh semua anggota kelas. Itu silahkan nanti kamu tulis di sini. Ya. Caranya bagaimana untuk mencapai itu bagaimana? Kan tadi ada yang apa? Mengingat kelas yang bersih. Ya. Caranya untuk mencapai kelas yang bersih itu harus bagaimana? Ada yang menginginkan kelasnya rukun, ada yang menginginkan kelasnya ramah. Jadi bagaimana untuk mencapai itu? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Silahkan, ini saya bagi ditulis. Caranya untuk mencapai itu bagaimana? Keyakinan kelas itu berarti kan untuk mencapai kebaikan itu apa yang harus kita lakukan? Tulis, nanti dicapai di bawahnya. Waktunya 5 menit cukup ya. Misalnya apa, melakukan tugas kegiatan bersama atau bagaimana urusan hukum itu piye caranya, gimana caranya untuk supaya kelas itu hukum, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, itu bagaimana caranya?
Boleh. Kalau DPR itu bagaimana? Kalau sudah silakan didapat di bawah ya. Sudah sama? Bisa sudah? Ya silakan didapat di bawahnya. Tuh, di pink ya, di pink. Kertas yang warna pink. Taruh bawahnya lagi enggak apa-apa, taruh bawah. Ya, silakan ditempel kalau sudah. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang mau panggil pembaca di depan? Nah, Rama, silakan. Untuk mencapai keluar yang mesti harus melaksanakan tiket keluar. Ada yang lain? Perwakilan yang lain? Nah. Ya, dulu. Untuk mencapai keluar Kita sudah tadi. melaksanakan Nah, terus ada lagi? saya ini melaksanakan tiket bersama-sama lalu melaksanakan tiket kelas. Ya, terima kasih untuk Selo. Ada yang lain? Perwakilan Tri, ya, maju. Belum. Yang belum dibaca ya, yang dibaca ya. Kalau ada PR saling mengerjakan biar tidak didukung. Melaksanakan tiket mengerjakan tugas tepat waktu. Cara agar kelas mampu bersama tidak bertengkar bersama teman. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah menuliskan apa yang akan kita lakukan bersama untuk apa? Mempunyai nilai-nilai yang positif untuk kelas 4. Sekarang kita sepakati ya, kita tulis di sini ya. Apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita? Jadi keyakinan kelas berapa? Kelas 4. Yang nomor 1 apa tadi? Melaksanakan tiket. Melaksanakan tiket. Melaksanakan tiket. Terus ada lagi? Apa? Datang tepat waktu. Oke. Terus ada lagi nomor 3? Memakai
melaksanakan upacara. Terus ada lagi nomor 5? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Apalagi? Membuang sampah di tempatnya. 6 apa? Kalau membantah itu berarti apa? Apa? Menghormati guru, sepakat? Menghormati guru, sepakat? Sepakat. Menghormati guru. Menghormati guru. Apa? Mengerjakan tugas tepat waktu, sepakat ya? Sepakat? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, PR itu sama dengan tugas ini. Apalagi? Sudah saling berteman, berarti kita harus apa dengan teman? Rukun. Berarti kalau rukun apa? Saling apa? Menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Apa? Berdoa sebelum belajar. Ada lagi enggak selain ini? Gimana? Mengikuti pelajaran dengan apa? Mengikuti pelajaran harus dengan apa? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, masuk juga. Ya. Saling menghargai. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Apa? Gotong royong berarti apa? Saling apa? Saling membantu antar teman. Ya, sepakat ini ya, ada 11 ya keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan bersama. Mari kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas 4. 1. Melaksanakan piket. 2. Datang tepat waktu. 3. Memakai seragam lengkap. 4. Ikut melaksanakan upacara. 5. Membuang sampah di tempatnya. 6. Menghormati guru. 7. Mengerjakan tugas tepat waktu. 8. Saling menghormati teman. 9. Berdoa sebelum belajar. 10. Mengikuti pelajaran dengan tertib. 11. Saling membantu antar teman. Oke, terima kasih. Ini kesepakatan kelas kita yang harus kita laksanakan bersama. Bisa melaksanakan bersama? Sepakat? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sudah. Ini atas refleksinya Ibu Kepala Sekolah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada diskusi hari ini. Semoga bisa membawa manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari diskusi hari ini untuk meningkatkan kedisiplinan kita, tetapi tidak dengan hukuman. Kita menggunakan segitiga restitusi. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.